Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alfata Sulaiman, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. NPM saya 19.318. Di sini saya akan menganalisa sebuah film soal dari ujian akhir semester Hukum Ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Tisni Santika SHMH. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Dan apa itu hukum ekonomi? Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi, terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas dan hukum fungsional. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas kembali film yang sudah saya analisa. Film yang saya analisa adalah film berjudul The Billionaire, tanggal rilis 20 Oktober tahun 2011. Di dalam film tersebut ada anak yang bernama Top Itipat. Top Itipat adalah anak remaja berusia 16 tahun, seorang pecandu game online. Pengguna game lain memberikan imbalan sejumlah uang untuk pembelian senjata kepada Top. Dan pada saat itu, Top Itipat berbisnis jual beli senjata. Dan pada saat itu pun, ia memiliki banyak uang. Namun, bisnis jual beli senjata tersebut tidak bertahan lama karena akun game online Top Itipat diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersil. Kemudian Top pun melakukan bisnis yang baru, yaitu jual beli DVD player. Top pun membeli sejumlah 50 unit DVD untuk dijual kembali. Tapi pada saat dicoba, DVD tersebut ternyata rusak. Dan pada akhirnya ia pun pergi kembali dan membawa DVD tersebut ke toko di mana ia membeli DVD tersebut, dengan niat ingin mengembalikan barang yang rusak tersebut. Namun barang tidak bisa dikembalikan. Lalu pada usia 17 tahun, dibantu pamannya, Top ingin mencoba bisnis kembali dengan menjual kacang goreng khas Thailand di mall. Dan Top lebih senang menghabiskan waktunya untuk berbisnis daripada kuliah. Dan pada akhirnya Top pun dikeluarkan dari universitasnya karena tidak pernah masuk pada saat jam perkuliahan. Akhirnya Top pun gagal dalam kuliahnya. Tapi kegagalan tersebut tidak dengan bisnisnya. Usaha kacang Top mulai mendapat untung yang banyak, dan Top pun mulai membuka beberapa cabang. Namun, bisnis ini kembali tidak bertahan lama karena alat penggorengan kacang yang Top gunakan lama-kelamaan membuat dinding mall tersebut menjadi hitam dan rusak. Dan pada akhirnya manajemen mall pun memutuskan kontrak sewa kepada Top. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang film yang sudah saya analisa, yaitu dengan berjudul The Billionaire. The Billionaire adalah film yang dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2011. Pada film ini ada seorang remaja yang bernama Top Itipat. Top Itipat, anak remaja berusia 16 tahun, seorang pecandu game online. Pengguna game online lainnya memberikan sebuah imbalan dengan sejumlah uang untuk melakukan pembelian senjata kepada Top. Dan pada saat itu, Top berbisnis jual beli senjata dalam game online, sehingga ia pun memiliki banyak uang. Namun, bisnis tersebut itu tidak bertahan lama karena akun game online Top diblokir oleh pemilik game online karena dianggap akun tersebut digunakan untuk tujuan komersil. Dan kemudian Top pun melakukan bisnis baru dengan niat menjual DVD player, dan ia membeli sekitar 50 unit DVD untuk dijual kembali. Tapi pada saat dicoba, DVD tersebut ternyata rusak.
Dan pada akhirnya ia pun pergi dan membawa DVD tersebut ke toko di mana ia membeli. Dengan niat untuk mengembalikan. Namun barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Lanjut pada saat Top berusia 17 tahun. Pada saat Top berusia 17 tahun, dibantu oleh pamannya, Top ingin mencoba bisnis kembali dengan menjual kacang goreng khas Thailand di mall. Dan Top lebih senang menghabiskan waktunya untuk berusaha ataupun berbisnis daripada ia belajar di kampus. Akhirnya Top gagal dalam kuliahnya karena ia dikeluarkan dari universitasnya. Tetapi kegagalan tersebut bukan berarti Top gagal dalam bisnisnya. Usaha kacang Top mulai mendapatkan untung yang banyak dan Top pun mulai membuka beberapa cabang. Namun bisnis ini kembali tidak bertahan lama karena alat penggorengan kacang tersebut lama-kelamaan membuat dinding mall tersebut menjadi hitam dan manajemen. Pada saat usia 18 tahun, orang tua Top bangkrut dan memilih pindah ke China. Namun Top memilih untuk tetap tinggal di Thailand. Top melihat peluang bisnis yang baru pada saat kekasihnya Lin membawa oleh-oleh rumput laut dari provinsi Rayong. Pada awal mula bisnis ini, Top membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri dengan bantuan pamannya. Tapi rasanya pahit. Top tidak menyerah. Ia membeli rumput laut lagi dan menggoreng kembali. Sehingga menghabiskan banyak rumput laut dan tetap rasanya kembali sama, yaitu pahit dan tidak enak. Akhirnya suatu ketika Top menemukan cara agar rumput laut tersebut tidak pahit saat digoreng. Dan bisnis ini pun mulai diminati oleh masyarakat. Akhirnya Top berinisiatif bekerja sama dengan 7-Eleven. Dan ini pun membuahkan hasil. Akhirnya Top menjadi pengusaha sukses. Di dalam film ini ada aspek hukum ekonomi, yaitu 1. Hukum ekonomi kreatif, 2. Pendirian perusahaan, dan ketiga, permodalan bisnis. Mengenai regulasi yang mengatur hal tersebut, di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Hukum Ekonomi Kreatif. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek bisnis monopoli ataupun persaingan bisnis yang tidak sehat. Pesan dari film tersebut, kita diajarkan untuk tidak pantang menyerah. Sekian ulasan film ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.